Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Diki di channel 018 TV, channel dari SDN 018 Sukagali, Kota Bandung. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia ya, di tema yang kedua. Nah, pada materi bahasa Indonesia kali ini memiliki kompetensi dasar, yaitu menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kata tanya dan kalimat tanya. Oke, nah apa itu kata tanya? Kata tanya itu adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang, atau benda, atau perbuatan, tindakan, keadaan, situasi seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kata tanya. Nah, apa perbedaan dengan kalimat tanya? Nah, kalau kalimat tanya itu berarti kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Nah, itu tadi ya penjelasan tentang kata tanya dan kalimat tanya. Nah, ada ciri-ciri yang bisa kita lihat dari sebuah kalimat tanya. Yang pertama cirinya, kalimat tanya memiliki ciri yaitu kata tanya selalu diikuti tanda tanya pada akhir kalimat. Jadi jika kalian membuat sebuah kalimat tanya, jangan lupa untuk menggunakan tanda tanya di akhir kalimat. Karena kalau misalkan tidak ada simbol tanda tanya, itu bukan sebuah pertanyaan atau kalimat tanya. Ciri yang kedua, kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Jadi misalnya seperti ini. Siapakah nama orang tuamu? Nah, siapakah di sini adalah kata tanya. Kata tanyanya terletak di awal kalimat tanya. Nah, ciri yang ketiga, kata tanya itu seringkali diikuti atau ditambahkan imbuhan sufiks kan. Jadi sufiks kah. Contohnya kayak gini, misalkan apakah, siapakah, di manakah, kapankah, dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri dari kalimat tanya. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih fungsi kata tanya dan kalimat tanya itu. Nah, kita bahas dikit-dikit dari mulai fungsi kata tanya. Nah, fungsi kata tanya yang pertama yang akan kita bahas adalah kata tanya apa. Kata tanya apa ini menanyakan, berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, atau keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Nah, jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa adalah benda atau sesuatu berupa pengertian ataupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Misalkan contoh pertanyaannya seperti ini. Apakah kamu membawa tempe? Seperti itu, ya. Itu menggunakan kata tanya apa tetapi dengan sufiks atau akhiran kah. Jadi apakah digunakannya seperti itu. Nah, yang kedua, kata tanya yang akan kita bahas adalah kata tanya siapa. Nah, kata tanya siapa ini berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Oke. Nah, jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya siapa itu adalah orang atau pelaku atau pihak yang terlibat, ya, yang tentang sesuatu hal yang ditanyakan dalam pertanyaan tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan ini berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa, ya, atau kejadian. Nah, berarti jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya kapan ini adalah biasanya berupa alur waktu seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada kata tanya di mana, kemana, dan dari mana. Nah, tiga kata tanya ini ya berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya
suatu peristiwa, ya, bisa berupa lokasi yang dituju juga dan tempat yang sedang digunakan atau sedang didatangi pada saat itu. Nah, ya biasanya jawaban dari kata tanya di mana, kemana, dan dari mana ini berupa tempat seperti itu. Nah, yang kelima itu adalah kata tanya mengapa. Nah, kata tanya mengapa ini berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa itu bisa terjadi. Nah, berarti jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya mengapa itu berarti isinya tentang alasan sebuah kejadian atau peristiwa itu terjadi itu kenapa sih? Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya kata tanya bagaimana. Kalau kata tanya bagaimana ini menanyakan keadaan atau kejelasan, ya, tentang sesuatu hal atau cara atau proses pengerjaan sesuatu. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya bagaimana itu adalah tentang sebuah keadaan atau cara atau proses terhadap suatu hal yang ditanyakan. Misalkan contohnya bagaimana kabar kedua orang tuamu, itu kan menanyakan sebuah keadaan seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah yang terakhir kata tanya berapa. Nah, kata tanya berapa itu berfungsi untuk menanyakan banyak atau jumlah atau berapa satuannya seperti itu. Nah, jadi jawaban yang menggunakan kata tanya berapa, ya, jawabannya itu harus memuat tentang banyaknya atau jumlahnya atau satuan dari pertanyaan yang ditanyakan seperti itu. Oke, nah nanti setelah kalian melihat video ini, nanti akan ada tugas dari Bapak. Ya, silakan buka webnya masing-masing. Oke, nah sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya, tetap jaga kesehatan, pergunakan masker kemanapun kalian bermain. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.